3 rahasianya, pahami sifat pikiran. Pahami sifat pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran? Pikiran itu senang ketika dia mendapatkan yang dia ingin. Dan setelah dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat pada yang dia ingin. Dan yang luar biasa, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin tidak akan selamanya ada bersama dia. Pada saat yang dia ingin pergi, akibatnya pikiran akan marah, menolak. Betul? Iya. Makanya penyakitnya sederhana, migrain. Saya kasih tahu ya, kalau kalian migrain itu nggak usah minum obat sakit kepala. Telusuri dari mana nih migrain itu. Migrain itu jelas ada kemelekatan pikiran karena dia mengidentifikasi diri dengan yang dia ingin. Pal yang dia ingin pasti akan berlalu. Itu saja. Sederhana kok. Sederhana kan? Nah, kalau ngaji dengan saya sederhana, tapi bisa dipraktekkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa kok, tetapi saya menjamin siapapun yang mempraktekkan ini akan mendapatkan hasilnya di sini saat ini sekarang. Nggak tahulah namanya apa itu, pahala atau pahalu, saya juga nggak ngerti. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tapi kalau dipraktekkan, hasilnya kita nikmati di sini saat ini sekarang. Oke, terasa? Ngerti sekarang sifat pikiran? Pikiran itu sukanya yang dia ingin. Dan ketika dia mendapatkan yang dia ingin, dia akan melekat pada yang dia ingin. Dan setelah itu dia akan mengidentifikasi diri sebagai yang dia ingin. Contoh, dia mengidentifikasi sebagai orang kaya. Pasti tidak siap tidak kaya, bukan? Salah pikiran mengidentifikasi orang kaya. Padahal jadi orang kaya itu tidak abadi. Suatu saat akan ada siklus di mana dia tidak kaya lagi, supaya dia merasakan sebetulnya tidak kaya itu hanya sedang merasakan betapa sesuatu itu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Paham maksud saya? Kan kalian udah punya pengalaman, HP dekat dengan kalian, begitu HP tertinggal panik, bukan? Kan terasanya adanya HP itu kalau sudah tidak ada, apalagi hilang. Jadi sebetulnya ketika kita diambil bagian kita oleh Allah sementara waktu, Allah sedang mengajarkan betapa yang ada pada kamu itu sangat berarti dan terasa berartinya ketika tidak ada sementara. Kalau ada terus, kalian tidak akan bersyukur. Mungkin ada yang punya pengalaman kan? Alah dulu ketika jaya 100.000 itu, wah. Tapi sekarang 100.000 tidak ada. Terasa sekali betapa luar biasanya 100.000. Ngerti maksud saya? Jadi Allah hanya sedang mengajarkan itu pada kita, bukan menyiksa, bukan mengazab. Tidak mungkin dia Allah yang Maha Pengasih mengazab hambanya sendiri. No, tidak. Dia sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar merasakan kedewasaan. Itu saja. Terasa? Oke. Yang keempat, bebaskan kebergantungan pada wujud. Karena semua yang berwujud ini pasti berubah. Betul? Sebelah sini nih, ingin istrinya muda terus. Kemudian diidentifikasi oleh pikiran bahwa istri saya tetap cantik, tetap muda. Faktanya berubah. Saat berubah pikiran gak nerima, kan mulai mikir tuh, cari yang diinginkan pikiran. Saya harus kasih contoh, karena kalau dikasih contoh kalian tuh susah ngertinya. Ngerti maksud saya? Ya sama yang sebelah sini juga jangan tertawa dulu. Diidentifikasi suaminya gagah, betul nggak? Jalannya tegap, betul nggak? Iya, nggak perlu pakai obat kuat. Lah kemudian loyo, peot. Lah karena perubahan, kamu tidak menerima perubahan itu. Belanja itu, belanja ini, ya, pergi ke sini, pergi ke situ. Wah, macam makin tertipu. Karena pikiran mengidentifikasi kalau suami saya gagah dan muda. Kan pikiran yang membuat kita menderita, bukan fakta, bukan realita. Kita tidak ikut realita,
tidak ikut perubahan, jadi dikunci oleh pikiran kita sendiri. Betul apa tidak? Dulu ke pasar beli sayuran, sekarang perginya nggak ke pasar, cari toko obat-obat, melawan hukum alam. Tuh kan ketawa, betul? Ya rumasa. Ngeri maksud saya? Bebaskan kebergantungan pada wujud. Lihat saya semuanya, karena semua yang berwujud tidak pernah tidak berubah. Betul nggak? Oke. Clear? Jadi biarkan yang berwujud juga pergi. Biarkan yang berwujud itu mengalami proses evolusi. Jangan ditahan oleh pikiran. Ketika ilmu rahasia ini sudah kita dapatkan, apa yang terjadi? Nih, saya mengumpulkan ilmu rahasia ini dalam perjalanan hidup saya yang panjang. Dan ternyata begitu diterapkan, adem. Makanya saya bagikan. Saya ini seorang ilmuwan. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya riset dulu. Saya coba diselami dulu, baru saya bagikan. Ini bukan hasil kiriman WA kayak kalian itu. Ya kan kalian kebiasaan, betul nggak? Iya. Jus ini bagus, langsung dikirim ke orang lain. Dia sendiri belum minum. Luar biasa itu. Kalian itu senang berbagi sesuatu yang bodong, ya, kebiasaan itu. Itu. Yang kelima, sadari bahwa kenegatifan sebagai hambatan batin. Lihat saya semuanya. Ada hukum alam namanya law of attraction. Sekarang sudah ditambah jadi LOSA, law of spiritual attraction. Itu namanya hukum tarik menarik. Siapa menarik siapa? Nih saya kasih tahu. Ternyata bahagia bisa menarik bahagia. Sedih hanya akan menarik kesedihan. Jadi orang yang selalu sedih, jangan berpikir bahagia. Anda sedang menarik kesedihan baru dalam hidup Anda. Like attracts like, nama hukumnya. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi jangan berangan-angan lah. Kita ini terus aja membicarakan yang kita tidak suka, padahal inginnya yang kita suka. Ketika kita membicarakannya, berarti kita sedang menariknya. Yang kita suka tidak akan pernah datang, hanya hayalan pikiran. Karena apa? Karena mekanismenya tidak kita tempuh. Itu sebabnya kenegatifan adalah hambatan batin. Jadi kalau kita ingin, ya, tidak ada hambatan batin, sehingga batin kita mengalami puncaknya kesadaran, satu kuncinya, lepaskan semua kenegatifan. Kenegatifan yang saya maksud adalah pikiran-pikiran yang negatif. Itu. Lalu selanjutnya, stop mencari kedamaian. Stop. Semakin kalian mencari kedamaian, semakin tidak damai. Ada yang tanya sama saya, gimana kalau saya mengalami ketidakdamaian? Sederhana. Begitu Anda mengalami ketidakdamaian, terima seutuhnya ketidakdamaian. Saat itu ketidakdamaian berubah wujud menjadi kedamaian. Ini yang namanya kecerdasan. Ini nggak ada di universitas, nggak ada. Nggak ada. Ini pelajaran kesadaran. Ini bukan logika, ini intuisi. Logika itu pikiran sedang menjelaskan realita. Tapi kalau intuisi itu ruh mengalami pengalaman realitas. Ini pengalaman ruh, pengalaman jiwa. Paham? Stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri, berserah diri. Itu kuncinya. Berserah diri artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Bebaskan pikiran dari benar salah, bebaskan pikiran dari penghakiman, terima tanpa syarat. Jangan pernah berkata kepada semesta, mengapa ini terjadi? Tapi katakan pada semesta, pesan apa di balik ini yang hendak engkau sampaikan padaku? Pesannya akan kita terima.